akuntansi pertanggungjawaban. Ya, responsibility accounting. Biasa ini memang paling umum juga ya, materi yang sering ditemui di dalam akuntansi. Ya, bisa akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan juga biasanya ada responsibility accounting. Nah, konsep dasar dari desentralisasi. Jadi desentralisasi itu sebenarnya apa sih ya? Pemisahan tugas. Artinya apa? Dia tidak memusat di satu tempat, tapi dia itu dibagi menjadi cabang-cabang. Nah, setiap cabang itu dia memiliki kebijakan tersendiri, tapi kebijakan umumnya itu harus mengikuti dari pusat. Nah, itulah desentralisasi. Sehingga ketika ada desentralisasi, ada pemisahan yang tegas antara wewenang dan tanggung jawab di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Organisasi terdesentralisasi adalah pengambilan keputusannya tidak hanya diserahkan ke top eksekutif, tapi juga disebar ke manajemen. Sehingga manajemen yang tingkatnya rendah dapat mengambil keputusan penting, diberikan wewenang. Keputusan hanya dilakukan oleh top eksekutif dan manajemen tingkat bawahnya hanya sekedar implementasi saja. Jadi itulah desentralisasi. Jadi desentralisasi itu ya manajer cabang atau manajer ya kantor cabang ya. Manajer kantor cabang itu diberikan keleluasaan. Ya, tapi dia itu pasti ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Cuman ya sisanya di luar dari peraturan yang sudah ditetapkan itu ya manajer dipersilahkan untuk mengembangkan kantornya sendiri bagaimana, kantor perwakilannya itu bagaimana, baiknya seperti apa. Tetap mengacu pada pedoman umum. Nah, ketika pedoman khusus itu diterapkan oleh masing-masing kantornya sendiri, yang ditetapkan oleh si masing-masing kepala kantor atau manajer kantor itu. Ya, jadi tidak semuanya memusat. Alasannya, kenapa sih kita itu harus desentralisasi? Ya, agar mudah mengumpulkan informasi. Ya, jadi kalau misalnya kita itu dari Jakarta ingin mendapatkan informasi di Papua, apakah perlu langsung datang ke sana? Ya, pasti agak repot. Biayanya juga besar. Lebih baik apa ya? Kita tanya aja ada informasi dari kantor cabang yang ada di Papua sana. Bagaimana kondisi di sana? Penjualannya bagaimana? Omsetnya bagaimana? Kondisi perekonomian di sana juga bagaimana kan? Nah, sehingga ya tidak perlu kantor pusat Jakarta itu datang dari Jakarta ke Papua kan. Nah, itu tadi udahlah waktu yang memakan waktu yang cukup lama, terus juga biayanya, ya terus juga tidak efisien. Nah, jadi lebih baik apa ya? Langsung aja kita tanyakan ke mereka kan, minta informasi atau minta laporan bagaimana mengenai kondisi yang ada di Papua sana. Nah, karena apa? Manajer wilayah tersebut pasti lebih tahu, udah pasti kan. Manajer itu, ya manajer di daerah Papua itu pasti dia lebih tahu kondisi yang di sana itu bagaimana. Terus keputusan yang akan mereka buat juga pasti akan lebih tepat. Sehingga di sini waktu, efisiensi, dan bedanya pemahaman manajer perlu menjadi pertimbangan. Terus fokus manajemen pusat dapat lebih fokus ke upaya perumusan rencana dan pengambilan keputusan menyeluruh, ya seperti kelangsungan operasi jangka panjang, mendidik dan motivasi manajer. Nah, ketika manajer itu diganti ya dengan manajer yang baru, ya sehingga di sini akan membuat manajer baru itu ya dilatih, yaitu bagaimana cara mengelola suatu kantor, mengelola perusahaan, ya terus nanti ya agar meningkatkan pemahaman dia terhadap kondisi perusahaan juga. Sehingga nanti ya pasti akan membantu perusahaan bisa beroperasi jadi lebih baik. Nah, di sini juga dianggap sebagai penghargaan bagi si manajer baru. Sehingga manajer baru itu ya dia akan termotivasi kerjanya jadi lebih baik. Karena ya di situ semuanya keputusannya itu berada di tangan dia. Ya, otomatis di situ kan akan menimbulkan semacam tanggung jawab yang lebih besar ya. Meningkatkan daya saing. Ada beberapa daerah yang memiliki keunggulan dalam hal persaingan. Nah, kalau misalnya desentralisasi ini ya, karena dia itu menyebar, memiliki kantor pusat di setiap tempat, di setiap daerah, ya otomatis masing-masing daerah itu dia punya keunggulan tersendiri. Macam-macam keunggulannya. Oh, keunggulan dari segi transportnya, keunggulan dari sisi pengangkutannya, atau keunggulan dari sisi perekrutan sumber daya manusianya. Macam-macam. Intinya setiap daerah itu pasti dia memiliki keunggulan. Dan pastinya akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda juga. Nah, dampak desentralisasi, pertama pasti ada manfaatnya, tapi juga ada kelemahannya. Manfaatnya itu adalah manajer lebih tahu kondisinya. Nah, sehingga di sini tidak adanya informasi asimetris. Informasi asimetris itu maksudnya adalah informasi yang timpang atau informasi yang tidak sesuai antara manajer satu dengan si manajer yang lain, atau tidak sesuainya informasi yang diterima oleh direksi dengan manajer. Nah, itulah informasi asimetris.
Ya, yang lebih tahu kondisi suatu perusahaan apakah direksi dengan atau manajer. Udah pasti manajer, karena manajer yang mengelolanya. Direksi adalah ya yang memberikan perintah, yang memberikan kebijakan. Mereka tahu, tapi tidak lebih banyak tahu daripada si manajernya. Ya, sehingga hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail itu udah pasti manajer yang lebih tahu. Tapi kalau misalnya hal-hal besar, ya mereka tidak lebih tahu kan, direksi yang lebih tahu. Nah, disitulah informasi asimetris, ketidakseimbangan informasi yang diterima antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kemudian manfaat dari desentralisasi itu menjadi pelatihan. Ya, pelatihan bagi manajer baru tadi kan untuk mengelola unit itu. Mengelola ya istilahnya mengelola perusahaan itu kan, mengelola kantor itu. Memberikan kebebasan bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Ini juga kan karena desentralisasi itu dia sudah dipercayakan kantor itu kepada dia, berarti ya disitulah kebebasan bagi manajer untuk mengambil kebijakan. Nah, tapi kelemahannya, ya pasti ada kelemahan. Membuat manajer itu mengambil keputusan yang menguntungkan divisinya atau dirinya saja, tapi itu bisa berpotensi merugikan perusahaan. Nah, itulah bahayanya. Jadi kalau misalnya ketika manajer itu diberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, ya dia itu bisa saja mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya atau divisinya aja, tapi dia bisa merugikan perusahaan secara keseluruhan. Terus bisa jadi tujuannya itu berbeda dengan tujuan dari pusat, kan? Nah, misalnya di sini ya katakanlah bank syariah, tapi dia ternyata tidak menerapkan prinsip syariah di situ. Nah, itu kan bertentangan dengan yang pusat, kan? Nah, karena dia bilang, karena di sini daerahnya itu mayoritas non-muslim, sehingga ya kalau misalnya kita menerapkan syariah pun tidak bisa. Nah, itu kan ya harus menyesuaikan kembali sebenarnya. Cenderung berperilaku boros, tidak efisien. Nah, kalau misalnya karena dia itu di daerah, ya kita tidak tahu sebenarnya apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh si manajer itu kan. Sehingga ya dia bisa meminta anggaran yang lebih besar untuk unitnya. Padahal mungkin saja hal itu tidak diperlukan. Tapi malah dipakai untuk yang kegunaan lain kan. Perlu biaya yang cukup mahal. Ya, ini juga ya sebenarnya ini cukup di awal saja mengumpulkan biaya itu mahal ya, tapi lama-kelamaan akan menjadi lebih murah sebenarnya. Pengendaliannya jadi tidak seketat desentralisasi ya. Jadi karena desentralisasi itu dia masing-masing cabang diberikan keleluasaan sehingga ya dia tidak akan ketat, tidak akan seketat sentralisasi. Nah, mengurangi kelemahan desentralisasi. Beberapa keputusan tetap harus pusat sehingga tidak semuanya desentralisasi atau tidak semuanya itu diserahkan kepada manajer cabang. Bahaya juga kan. Nah, tapi ada beberapa yang memang harus mengikuti aturan dari pusat. Kemudian desentralisasi berdasarkan geografis. Masing-masing daerah diberikan keputusan yang berbeda. Nah, ini juga. Jadi kalau misalnya masing-masing daerah itu di awal sudah saya bilang bahwa ada keunggulan, ada keunikan tersendiri di setiap daerah itu, ya otomatis kita juga harus menyesuaikan pembuatan kebijakan untuk masing-masing daerah juga. Jadi ya beda daerah, beda keputusan. Definisi dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan pada proses akuntansi yang melaporkan sejauh mana manajer setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengelola pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya. Ya, itulah akuntansi pertanggungjawaban. Jadi dia lihat sejauh mana ya si manajer itu sudah melaporkan, nah, terus bagaimana pengawasannya. Nah, definisi lain, sistem yang mengukur hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Sistem yang mengukur kinerja. Inti konsep akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur yang memisahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, itulah akuntansi pertanggungjawaban ya. Jadi dia itu masing-masing memiliki tanggung jawab, memiliki tugas, memiliki struktur, memiliki wewenang di tiap tingkatan manajemen. Mendorong manajer itu berperan aktif. Jadi di situ didorong agar manajer itu ya bagaimana memajukan perusahaan ini bersama, bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Penyusunan anggaran didasarkan pada masing-masing pusat pertanggungjawaban, sehingga dari laporan tersebut dibandingkan antara realisasi dan anggaran. Penyimpangan yang ada dapat dianalisa dan diberi solusi yang tepat. Nah, penyusunan anggaran ini ya berarti setiap unit ya, jadi bukan setiap kantor cabang atau setiap perwakilan lagi, tapi dia setiap unit di kantor itu. Jadi dalam kantor itu ada beberapa unit, nah setiap unit diminta buat anggaran.
Nah, anggaran tersebut nanti pasti akan dibandingkan dengan realisasinya. Kalau misalnya antara anggaran dengan realisasi itu ternyata jauh, berarti di situ ya, tim penganggarannya itu yang kurang baik dalam melakukan perencanaan. Tapi kalau misalnya antara anggaran dengan realisasi itu tidak terlalu jauh, berarti di situ ya tim anggarannya sudah bekerja dengan bagus. Melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang bermanfaat untuk manajemen puncak dalam penyusunan rencana kerja periode mendatang. Nah, sehingga di sini pertanggungjawaban itu sebenarnya karena dia itu masing-masing punya tugas, struktur, wewenang, otomatis dia akan bertanggung jawab terhadap tugasnya itu sendiri kan. Nah, sehingga dari tugasnya yang sudah dilakukan itu pasti harus dibuat laporan kinerja kan. Istilahnya dengan laporan kinerja itu kita bisa mengetahui apakah karyawan ini sudah bekerja dengan baik atau tidak kan. Sehingga nanti sudah mendapatkan laporan itu nanti akan disusun rencana kerja jangka panjangnya. Nah, ini syaratnya. Ya, ketika kita itu ingin menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, kita harus mempertimbangkan apakah ada struktur organisasinya. Umumnya sih ada ya, tapi ya, struktur organisasinya itu apakah sudah tepat, sudah sesuai atau bagaimana? Nah, struktur organisasi itu umumnya sudah ada sih, cuman ya tepat atau tidak pembuatannya itu biasanya itu yang jadi masalah. Ya, kalau tugas itu lebih baik dia mengalir dari atas ke bawah. Nah, itu wewenang. Kalau misalnya dari bawah ke atas itu namanya tanggung jawab. Jadi dari pegawai paling bawah itu bertanggung jawab ke atas. Yang atas akan tanggung jawab ke yang lebih atas. Begitu seterusnya. Itu namanya tanggung jawab. Tapi kalau wewenang, terbalik kan? Wewenang itu berarti dari atas, ya, dari direksi, dari pemegang saham, kemudian akan ngalir ke direksi, akan ngalir ke manajer, ke supervisor, baru ke anggotanya. Nah, itulah wewenang. Jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya tanggung jawab. Anggaran. Nah, anggaran itu ya berarti semacam rencana keuangan lah ya. Rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan beberapa waktu ke depan. Ya, penggunaan dananya apa-apa saja, untuk di mana saja, berapa nilainya. Penggolongan biaya. Biaya ada yang dapat dikendalikan manajer, tapi ada juga yang tidak dapat dikendalikan. Ya, namanya juga inilah ya. Beberapa biaya itu bisa dikendalikan, tapi beberapa lagi tidak bisa. Ya, seperti biaya bencana lah. Bencana itu tidak bisa diperkirakan. Ya, itu salah satu biaya yang tidak dapat dikendalikan. Sistem akuntansi, ada pengkodean atau perkiraan akun sendiri untuk masing-masing tingkat manajemen. Jadi kalau misalnya di sini ya berarti terkait dengan inilah ya, sistem pelaporan lah ya. Ada kode, ada perkiraan akun, ada formulir. Sistem pelaporan, laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala, seperti ya, beserta rekapitulasi biaya. Nah, kalau pelaporan ini ya berarti semacam laporan ini sih, laporan penggunaan biaya gitulah ya. Pusat pertanggungjawaban. Setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi yang dipimpinnya. Organisasi merupakan kumpulan dari semua pusat pertanggungjawaban. Ya, definisi lainnya, segmen bisnis bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan tertentu. Semua aktivitas dari sekumpulan aktivitas diawasi oleh satu orang. Sebenarnya kurang ya, diawasi satu orang itu kurang sebenarnya. Ya, pusat pertanggungjawaban itu ya bisa unit, bisa section ya, seksi, bisa departemen, divisi, bagian, aktivitas. Nah, itulah pusat pertanggungjawaban. Salah satu contoh pusat pertanggungjawaban itu adalah dia ya departemen, divisi, bagian, aktivitas kan. Atau kalau misalnya dalam universitas itu ya berarti ada unit, ada fakultas, ada prodi, ya kan, terus juga ada bagian ini, bagian itu kan, dan segala macamnya. Nah, jenis pusat pertanggungjawaban itu dia ada 4. Pertama, pendapatan, biaya, laba, sama investasi. Jadi pusat pertanggungjawaban yang paling umum itu adalah 4 ini ya. Ya, pendapatan, biaya, laba, investasi. Kalau biaya berarti dia itu pusat biaya itu yang ngurus biaya saja. Ya kan? Nah, lebih gampangnya seperti itu. Jadi pusat biaya itu ya berarti dia cuma ngurusi biaya saja. Nah, pusat pertanggungjawaban yang hanya mengendalikan semua biaya yang diperolehnya. Sehingga dia tidak ada ngurusi pendapatan. Nah, memang itulah pusat biaya. Jadi dia itu ya benar-benar melihat biaya saja. Pendapatannya tidak ada. Dia tidak mengendalikan penjualan dan lainnya. Ya memang kan, dia tidak, pendapatan penjualan itu bukan bagian dia. Nah, sehingga nanti pusat biaya ini dia akan membandingkan biaya realisasi dengan biaya yang sudah dianggarkan. Nah, dari situ perbandingannya akan dievaluasi kinerjanya. Ada 2, pusat biaya teknik, pusat biaya kewajiban, pusat biaya produksi, dan biaya jasa. Biaya teknik itu biaya yang dilakukan dengan bandingan antara
aktual dan standar. Kalau kebijakan berarti biaya yang sebagian besarnya berupa kebijakan. Nah, pusat biaya produksi dan biaya jasa. Jadi pusat biaya teknik itu berarti ya inilah ya perbandingan antara realisasinya dengan yang standar atau yang umum atau yang sudah ditetapkan. Ya, umumnya manajer itu bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya, melacak atau menelusuri aset yang sudah digunakan, mengelola karyawan, tugas dan kompensasinya. Manfaatnya, efisiensinya cukup ketat ya, pengawasannya meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ketika karyawan itu kadang-kadang diberikan tugas, ya itu membuat dirinya itu yakin bahwa saya ini sudah bagus, saya ini sudah sesuai dengan standar, saya ini sudah melaksanakan apa yang diperintahkan dengan baik ya, sehingga disitulah meningkatkan kepercayaan dirinya kan. Ya, ketika diberi tugas yang apalagi tugas yang cukup berat. Nah, kalau tugas yang ringan juga ya berarti di situ juga ada inilah ya, semacam pengakuan lah dari bosnya bahwa dia itu bisa atau layak diberikan tugas seperti ini. Mencegah kerugian, meningkatkan laba, kemudian membuat manajer lebih efisien. Nah, pusat pendapatan. Kalau pusat pendapatan berarti dia cuma ngurus pendapatan aja kan. Pusat pertanggungjawaban yang outputnya terukur dengan satuan moneter. Sedangkan inputnya tidak. Sehingga prestasi manajer dinilai atas dasar jumlah nilai pendapatan. Nah, ini juga kalau pusat pendapatan memang dia itu ngurus pendapatan aja kan, tapi kelemahannya dia itu cuma ngurus outputnya saja, akhirnya saja. Jadi manajer itu dikatakan baik bukan berdasarkan dari sifatnya, bukan berdasarkan dari karakteristiknya, bukan berdasarkan dari etikanya, tapi manajer itu dinilai baik ketika dia mencapai penjualan yang tinggi, penjualan yang sesuai target. Nah, itulah ini ya pusat pendapatan ya. Memang dia inputnya itu tidak menghitung moneter, tapi outputnya pasti akan dihitung moneter. Ya, biaya tidak menjadi ukuran evaluasi kinerja di pusat ini. Sehingga kalau misalnya biaya di sini memang bukan bagian dia kan, karena memang ini namanya juga pusat pendapatan. Ya, jadi dia itu hanya mengukur yang pendapatan saja. Biaya tidak akan diukurnya. Nah, memang ini yang tadi saya bilang kan, salah satu kelemahannya itu ya memang dia cuman memperhatikan akhirnya. Dia tidak mempedulikan bagaimana nantinya, bagaimana awalnya itu manajer itu seperti apa bekerjanya, tapi dia itu akan melihat akhirnya bagaimana manajer itu. Apakah target penjualannya tercapai? Bagaimana nilai penjualannya? Itulah yang mereka lihat. Pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang biaya dan pendapatannya diukur dengan nilai moneter. Ini juga namanya juga laba. Kalau laba itu jarang kalau misalnya dihitung dengan non moneter. Laba itu ya pasti akan dihitung dengan moneter. Nah, pembentukan pusat ini memerlukan perincian tugas, delegasi wewenang dan tanggung jawab, serta dukungan informasi agar manajer dapat merencanakan kegiatan. Nah, kalau misalnya pusat laba ini, dia akan mewakili dua-duanya. Dia itu mewakili pendapatan juga, dia itu akan mewakili biaya juga. Ya, inilah pusat laba. Berarti dia itu mikirkan pendapatan dan biaya. Kalau pusat biaya dia cuma mikirkan biaya saja, kalau pusat pendapatan dia cuma mikirkan pendapatan saja, bagaimana dia itu bisa terjual ya. Ya, kalau pusat laba dia akan mikirkan berapa laba yang akan diperoleh dengan sumber daya yang kita punya, dengan sumber daya yang ada. Ya, sehingga di sini kan ketika dia memikirkan hal seperti itu, dia pasti akan merencanakan kegiatan di unit kerjanya. Harusnya bagaimana? Nah, kalau pusat investasi, ini sedikit berbeda ya. Kalau pusat investasi itu bagaimana dengan duit yang ada itu dia akan mengelola duit yang tadi itu untuk keperluan investasi atau penanaman modal atau pembuatan divisi baru misalnya kan. Ya, karena manajer punya wewenang menentukan pendapatan dan biaya. Nah, itulah ya pusat investasi ya. Jadi pusat investasi itu dia akan mikirkan bagaimana dana yang ada, bagaimana duit yang ada, sumber daya yang ada itu dia gunakan untuk investasi atau pembuatan cabang baru atau ekspansi ya gitulah kan. Itu investasi. Jadi dia berbeda dengan pusat laba, pusat biaya dan pusat pendapatan. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian. Nah, manajemen di semua organisasi tentu memerlukan informasi keuangan. Nah, itu umum lah ya. Kalau manajemen itu pasti dia perlu informasi keuangan. Apakah informasi non keuangan tidak perlu? Perlu juga. Ya, cuman biasanya yang lebih diperhatikan itulah yang keuangan. Nah, pihak luar memerlukan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, manajer untuk pengambilan keputusan internal. Yang karakteristiknya itu sangat beda dan akan mendapat ke pengolahan informasi akuntansi itu sendiri.
Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini berguna untuk pengendalian manajemen karena menekankan hubungan antara informasi dan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Anggaran. Ya, anggaran itu adalah sesuatu rencana yang dinyatakan dalam kuantitatif atau mata uang. Tidak pernah anggaran itu dinyatakan dalam satuan yang lain. Ya, satuan kilo, satuan sentimeter, satuan tinggi, berat, dan segala macamnya. Tidak pernah. Kalau anggaran itu pasti akan dinyatakan dalam kuantitatif atau dalam mata uang. Nah, tidak pernah juga dalam kualitatif atau dalam huruf atau simbol. Pasti anggaran itu ada dalam bentuk angka, ya, angka mata uang ya. Nah, dan umumnya 1 tahun. Kalau anggaran itu umum sekali 1 tahun. Apakah anggaran itu tidak bisa dibuat bulanan? Bisa. Cuman, selama 1 tahun itu biasanya dia akan dibagi-bagi menjadi 3 bulan, atau 1 semester, ya, atau per bulan kan. Nah, dalam proses penyusunannya ditetapkan siapa yang bertanggung jawab. Anggaran ini tidak sembarangan yang menentukannya. Anggaran itu ya tergantung dari masing-masing orang, tergantung divisinya. Terus nanti dari divisi itu dia akan mempercayakan seseorang untuk menyusun anggaran itu. Ya, penyusunan anggaran dilakukan ketika tersedia informasi. Ya, ini ya, kalau akuntansi pertanggungjawaban itu memang umum sebagai alat ukur kinerja manajer. Informasi akuntansi yang cukup penting, ada juga informasi manajemen yang bertujuan menyajikan informasi. Nah, kriteria pengukuran kinerja. Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi itu adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan besarnya input yang digunakan. Biasanya dihubungkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Nah, itulah efisiensi. Kalau efektivitas berarti hubungan antara output ya, dengan sasarannya. Jadi kalau efisiensi itu dia bagaimana menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin, tapi akan menghasilkan menghasilkan ya, output yang bagus, output yang besar. Kalau efektivitas, bagaimana outputnya itu sesuai dengan sasaran atau ya terkait dengan tujuan organisasi. Nah, kalau ekonomis, itu berarti dia perolehan sumber daya itu dengan harga yang paling rendah. Nah, itulah ekonomis kan. Ya, memang dari bahasanya sudah kelihatan ekonomi kan. Kualitas dan ketepatan waktu perlu dipertimbangkan. Jadi efisien itu terkait dengan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin. Kalau efektivitas itu terkait dengan tujuan organisasi. Kalau ekonomis itu berarti terkait dengan bagaimana penggunaan sumber daya dan memperoleh sumber daya itu dengan harga. Berarti ekonomis itu hubungan antara sumber daya dan harga. Kalau efektivitas itu berarti hubungan antara output dengan tujuan. Nah, kalau efisiensi berarti itu bagaimana penggunaan sumber daya itu sesedikit mungkin.